Halo semuanya, selamat datang di podcast Harian Dosen, sebuah podcast yang isinya cerita-cerita terkait berbagai hal yang gua temui sebagai seorang dosen. Mulai dari karir profesional, kehidupan sehari-hari, sampai ke hiburan kayak game atau film yang biasa gua nikmatin di waktu-waktu tertentu. Sebelumnya, gua Galidia Pratama yang sehari-harinya menjadi 3 orang, karyawan, mahasiswa, dan tentunya dosen. Di episode 1 ini, gue mau cerita soal satu hal yang biasanya ditanyain ke gue sama orang-orang. Gitu. Pertanyaannya gini nih, di antara berbagai pekerjaan yang ada di dunia ini, kenapa sih lu milih menjadi dosen? Gitu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya masih gue pikirin jawaban sejatinya sampai sekarang. Tapi sebelum sampai ke sana, gue mau cerita dikit nih soal gue itu dulunya kayak gimana. Utamanya dari sisi akademik. Gitu. Secara latar belakang, gue sendiri besar di keluarga yang alhamdulillahnya berkecukupan. Dimana gue sendiri ada privilege untuk bisa kuliah. Bahkan sampai sekarang. Gitu. Karena privilege yang gue miliki ini, orang tua gue tuh jadi punya ekspektasi yang bisa dibilang tinggi gitu. Salah satunya itu bisa jadi dokter gitu kan. Nah, dari situ orang tua gue itu berusaha menempa gue secara akademis. Yang secara langsung yang gue rasain ini ya, itu tuh bikin gue dianggap semacam antisosial. Karena waktu gue itu lebih banyak habis buat belajar daripada ngumpul nongkrong lah sama teman-teman gitu kan. Yang sebenarnya sekarang masih ada ansosnya, cuman kan gesernya sekarang tuh ke game gitu kan. Jadi intinya tuh gue lebih banyak sendirinya gitu. Seiring itu juga, gue tuh mulai ada ketertarikan dengan profesi yang fokusnya ngajar gitu kan. Utamanya guru, yang karena ini gue tuh didorong untuk ke arah sana. Yang dorong siapa? Nenek gue gitu kan. Yang nenek gue ini dulu guru, dan almarhumah ini selalu bilang kalau guru itu pahalanya banyak gitu kan. Ngajar, ngasih ilmu dan lain sebagainya gitu kan. Nah, karena itu gue tuh gue tuh jadi tertarik dan gue pegang kuat nih sampai SMA gitu kan. Walaupun pada akhirnya gue tuh kuliahnya itu di teknik informatika gitu kan, bukan kedokteran kayak yang diharapin sama orang tua gue gitu. Nah, mulai nih pas S1, walaupun gue masih ada niat buat jadi pengajar, niatnya itu udah mulai turun gitu kan, karena diprospek terus nih sama senior-senior sama dosen gitu kan, kalau prospek kerjanya luas banget gitu kan. Jadi kayak gue tuh ngerasa ya udahlah, nggak apa-apa lah ya jadi guru gitu kan, peluang kerjanya luas banget gitu kan. Nah, tapi saat S1 juga kemauan gue buat jadi guru tuh malah muncul lagi gitu kan, karena di kuliah gue itu lebih banyak dihabisin buat praktikum yang setiap sesinya ini diajar sama asisten lab yang dasarnya juga mahasiswa juga kayak gue gitu kan. Nah, karena mereka ini, gue tuh jadi kayak tertarik nih buat menyelami si dunia asisten lab ini gitu kan. Yang seiring waktu gue tuh merasa, wah bisa nih jadi jalur gue buat profesional gitu kan. Terutama karena gue dulu di sekolah gitu kan, SD, SMP, SMA, itu tuh gue nggak ada organisasi gitu kan. Saking ansosnya gue tuh. Dan ya karena jalur ASLab ini, asisten lab ya. Nah itu tuh gue mulailah fokus ke sana gitu kan. Jadi pas S1 itu tuh masa kuliah gue tuh lebih banyak habis nih jadi asisten lab gitu kan, daripada di organisasi yang ada gitu kan. Terlepas nih ya, di balik layar itu tuh bayaran ASLab tuh rendah banget sumpah. Rendah banget
gitu kan. Ya setidaknya buat jajan masih cukup lah ya. Masih cukup walaupun untuk gajian masih kurang. Nah, dari asisten lab ini, gue mulai belajar tuh buat mencoba nge-share ilmu yang gue punya gitu kan. Kayak komunikasi sebagai pengajar, diskusi sama dosen terkait materi, sampai ngadepin mahasiswa yang perlu penanganan khusus gitu kan. Bukan bodoh atau apa, tapi emang ya agak ajaib istilahnya gitu. Gitu. Walaupun gue merasa gue juga ada ajaib-ajaibnya juga gitu kan pas itu. Nah, seiring kuliah juga nih, gue juga mulai berusaha nih memahami gimana dosen-dosen di kampus itu berperforma saat ngajar gitu. Gimana cara dia ngajar, gimana dia berinteraksi sama mahasiswa, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sini gue mulai semacam mendapatkan insight terkait jadi dosen. Yang tentunya ada kaitan sama profesi gue sebagai asisten lab gitu kan. Jadi, dosen ngajar gue gitu kan. Terus, oke, gue dapet ilmunya, dapet caranya, terus oke, gue kasih nih pas jadi asisten lab gitu kan. Jadi kayak ya ada chain reaction di situ lah gitu. Dan ada beberapa role model gitu kan yang gue temui selama kuliah. Nah, salah satunya ini ada yang namanya Pak Indra Waspada ya, yang memang berjasa banget di hidup gue gitu kan. Yang dimana beliau ini yang pertama nih ngenalin gue kalau game itu bisa dipakai untuk keperluan yang lebih bermanfaat, utamanya buat belajar. Yang karena ini itu tuh jadi bahan skripsi gue gitu kan. Walaupun emang proses di skripsinya berdarah-darah banget ya. Gimana nggak berdarah? Orang skripsi yang topik game aja cuma satu. Pas gue ambil skripsi jadi kayak, wah nggak ada dorongan nih. Bukan nggak ada dorongan. Nggak ada referensi nih gitu kan. Jadi lebih banyak cari referensi dari luar gitu kan. Jadi mulai keasah tuh. Gue mulai baca artikel ilmiah. Terus seiring waktu karena skripsi gue game, jadi gue mulai bikin game gitu kan. Walaupun di prosesnya gue banyak dibantu banyak orang sih gitu. Nah, terus pas lulus nih gitu kan. Gue kan dulu lulusnya molor ya, setahun ya. Molor setahun tuh sebenarnya bukan suatu yang buruk banget, tapi tetap ya bayar uang kuliah 2 kali lagi tuh kayak wah mahal ya gitu. Nah, pas lulus nih, gue tidak langsung mendapatkan apa yang gue pengenin sama orang tua gue pengenin gitu kan. Ya dari awal nih, jadi dokter gak kesampean. Gue kan kuliahnya di teknik informatika, gak mungkin dong gitu. Terus, jadi guru belum bisa karena harus S2 gitu kan. Ada nambah lagi gitu kan, gue belum dapat beasiswa. Nah, bahkan nih ya, ilmu gue selama jadi aslab itu tuh tidak terlalu membantu gue gitu kan. Mendapatkan kerjaan yang sesuai sama eskom gue gitu kan. Jadi kayak ya ada ruginya juga nih gitu kan. Nah, tapi karena hal-hal ini gue tuh mau nggak mau harus strive, gue harus berkarir gitu kan, harus berkarir. Dan ya gue akhirnya geser jalur karir nih gitu kan, geser jalur karir ke content writing gitu. Itu gue awal tuh di yang full time tuh di satu media tuh di Jogja gitu kan. Di Jogja gue sehari-harinya tuh nulis 2 artikel, dipublish gitu kan, dipublish. Dan ya udah, gue belajar banyak hal, utamanya SEO yang sekarang tuh ternyata kepake gitu kan. Nah, kerjaan gue yang geser ini ternyata gak terlalu didemenin sama orang tua gue karena bayarannya bisa dibilang di bawah standar ya. UMR Jogja gitu ya. Nah, tapi balik lagi, masih mending kerja kan daripada nganggur, ya gak sih? Nah,
selama gue kerja itu tuh gue ada naik turunnya gitu kan. Kayak 6 tahun setelahnya gue di layoff karena COVID gitu kan. Terus habis itu jadi freelancer walaupun tetap content writing, jadi gue tetap ya bisa inilah bisa tetap hidup lah gitu. Nah, di satu titik gue ditawarin salah satu senior dari S1 gue buat ambil beasiswa sekalian jadi dosen gitu. Nah, pas gue tanya nih kenapa dia nawarin ke gue, dia tuh bilangnya simple. Karena lu dulu asisten lab gitu kan. Jadi lu secara experience sudah bisa lah gitu lah buat S2, buat jadi dosen gitu. Nah, abis diinfoin begitu, gue coba nih diskusi sama orang tua gue gitu kan. Kayak gue harus S2, gue harus ke Jakarta gitu kan. Nah, setelah diskusi gitu kan, orang tua gue ya udah nggak apa-apa gitu. Karena S2 kapan lagi lu gitu kan. Karena S2 sendiri kan apa namanya kalau tarik ke belakang, bokap gue tuh apa namanya juga S2 dan dia tuh pakai duit sendiri dan apa namanya gue juga dikasih tahu S2 tuh mahal ternyata. Nah, ternyata jadi karena apa namanya udah ada beasiswa jadi gue gas aja gitu kan. Gue gas pendaftarannya sampai akhirnya keterima dan ya oke, jadi mahasiswa di Jakarta gitu kan. Beneran merantau gitu kan. Biasanya kan gue di rumah doang gitu kan, nggak kemana-mana gitu. Nah, pas di S2 nih, gue baru sadar, ternyata kemampuan gue di content writing itu ternyata kepake banget tuh. Gitu kan. Jadi, dulu kan gue nulisnya ya udah artikel di website. Nah, sekarang bedanya, gue nulis di artikel ilmiah yang lebih formal, lebih scientific. Jadi kayak, ya ternyata ada untungnya juga ya. Gue geser karir gitu kan. Jadi, dapat insight baru dan ternyata kepake di profesi yang sekarang gitu kan. Dan makin kesini, gue juga makin sadar nih kalau jadi dosen tuh tidak semudah yang gue lihat gitu kan. Kayak ya udah dosen datang ke kampus, ngajar, absen, kelar, cabut gitu kan. Enggak. Ternyata tidak semudah itu gitu kan. Nah, challenge-nya sendiri yang gue rasain itu tuh bukan dari materi yang gue kasih, tapi itu lebih kayak ke interpersonal skill gitu kan. Jadi kayak yang pertama nih, ngadepin mahasiswa yang ajaib-ajaib gitu kan. Jadi di kampus gue ngajar itu tuh dia mahasiswanya nggak semua normal gitu kan. Ya wajar, nggak semua normal dan ya mereka tuh ada beberapa yang butuh treatment khusus gitu kan. Sama satu lagi yang ada kesulitannya sendiri itu tuh dia apa namanya mahamin partner ngajar. Karena di beberapa matkul ya gue tuh ngajarnya nggak sendiri gitu, jadi harus tektokan gitu kan. Nah, belum lagi ada ngurusin kerjaan lain gitu kan, terutama riset yang ternyata tuh juga cukup susah gitu kan. Cukup susah. Nah, tapi karena hal-hal ini gue tuh ngerasa apa ya, kayak wah, kerja jadi dosen capek ya. Tapi kalau dipikir-pikir seru gitu loh. Jadi kayak apa namanya, jadi dosen tuh menyenangkan dan ya bisa dibilang itu tuh semacam wish fulfillment yang dulu tuh gak kesampaian gitu. Dan selain itu, apa namanya, gue merasa puas karena ya tempat gue jadi dosen itu tuh gue fokusnya ke bidang game yang bisa dibilang gue tuh besar dari game. Besar dari game dan ya itu yang jadi pegangan gue selama jadi dosen ini gitu. Oke, yaudah deh ya, kayaknya itu dulu dari gue. Intinya sih, terlepas dari segala keadaan di sekitar gue tuh seneng banget bisa jadi dosen dan gue harap gue bisa ngasih lebih banyak manfaat, gak terbatas di orang-orang terdekat gue, tapi juga ke masyarakat lebih luas, terutama dari materi-materi yang gue share sampai saat ini. Oke, thank you buat yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Kita ketemu lagi di podcast Harian Dosen selanjutnya. See you.